Pada zaman dahulu kala, dunia dikuasai oleh para dewa dan monster. Pernah suatu hari, salah satu dari mereka ingin menghancurkan dunia dan melenyapkan manusia. Untungnya seorang pahlawan pemberani muncul mengalahkan monster dan dewa. Sang pahlawan itu pun mendapatkan tahta di langit sebagai hadiah, namun dia menolak karena ingin hidup sebagai manusia. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul Wrath of the Titans, rilis di tahun 2012, disutradarai oleh Jonathan Liebsman dengan dibintangi oleh para aktor yang tentunya, pastinya, dan tidak perlu diragukan lagi, saya dan Anda sudah pasti mengenalnya. Tak perlu berlama-lama, siapkan minuman hangatnya dan mari kita lanjutkan cerita. Ya, sang pahlawan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Perseus, putra dewa Zeus. Beberapa tahun telah berlalu dan diketahui bahwa istri Perseus yaitu Io telah meninggal dunia, tetapi hal ini tidak membuat sang pahlawan berubah pikiran. Dia tetap hidup sebagai manusia atau tepatnya sebagai nelayan yang sederhana menjaga putranya bernama Helios. Pada suatu malam, Zeus sang ayah datang berkunjung membawa kabar buruk bahwa para dewa telah kehilangan kekuatan mereka karena umat manusia tak lagi berdoa. Mereka tidak lagi dapat mempertahankan penjara Tartarus yang mulai runtuh, sebuah penjara yang mengurung para iblis, monster, dan makhluk jahat lainnya. Bahkan, bukannya tidak mungkin, Kronos, Titan yang merupakan ayah para dewa akan terlepas dan membawa malapetaka ke dunia. Perseus sendiri tidak ingin ikut campur karena seperti yang kita tahu, yang menjadi prioritas Perseus saat ini adalah putranya. Terlebih dirinya hanyalah setengah dewa yang memiliki kekuatan tak sebanding dengan para dewa. Zeus pun pergi dengan senyuman tanpa memendam sedikit pun rasa kekecewaan. Lalu beberapa waktu kemudian, ketika tidur, Perseus mengalami mimpi buruk tentang Kronos yang menyerang desa dan hampir saja membunuh Helios. Beberapa hari kemudian, Zeus melakukan pertemuan dengan saudaranya Poseidon dan juga anak Zeus yang lain, yaitu Ares, sang dewa perang. Hanya mereka yang masih bertahan dan berusaha melakukan perlawanan. Pada momen ini, Ares mengungkapkan kekesalannya akan ketidakhadiran Perseus dan menganggap saudaranya itu tidak bertanggung jawab. Mereka pun kemudian pergi menuju ke Tartarus dengan tujuan untuk memeriksa dinding-dinding yang mulai runtuh. Lalu tiba-tiba saja, Hades muncul di tengah-tengah mereka dengan dikuasai rasa benci karena telah dibuang oleh saudara-saudaranya. Hades melancarkan serangan serta melepaskan monster-monster neraka. Pengkhianatan Ares benar-benar mengejutkan. Sang dewa perang itu segera menumbangkan Zeus dan merampas tombak petirnya untuk menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, pertempuran tersebut membuat gerbang Tartarus mulai terbuka, sehingga sekelompok monster yang disebut Chimera terlepas dan segera mereka naik ke atas untuk menyerang umat manusia di seluruh dunia. Salah satunya adalah desa di mana Perseus tinggal. Pria itu pun langsung bergegas mempersiapkan alat-alat tempurnya untuk melindungi para warga, termasuk putranya. Dengan kekuatan dan keperkasaannya, Perseus berhasil mengalahkan Chimera yang ganas. Meskipun demikian, sang jagoan kita menderita luka yang cukup parah. Untungnya seorang wanita yang mengasuh Helios mau merawat. Lalu setelah itu, beberapa waktu kemudian, bersama-sama Helios, Perseus pergi menuju ke gunung yang mana dulunya menjadi pusat persembahan kepada para dewa. Di sana mereka melihat patung Zeus dan mulai berdoa, namun yang datang malah Poseidon dalam keadaan sekarat. Sang dewa samudra itu menceritakan tentang pengkhianatan Ares dan kondisi Zeus yang saat ini ditahan. Untuk bisa menyelamatkan Zeus, Perseus harus meminta bantuan the fallen god, Hephaestus. Dan untuk bisa menemui Hephaestus, Perseus harus meminta bantuan putra Poseidon bernama Agenor, yang mana kini ditahan oleh Ratu Andromeda. Di saat-saat terakhir, sang dewa samudra menitipkan trisulanya dan berpesan agar Perseus menyerahkannya kepada Agenor jika memang dia orang yang layak.
Sementara itu ditampilkan Zeus yang dirantai serta kekuatannya diserap oleh Tartarus untuk disalurkan kepada Kronos. Ares menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan betapa bencinya ia terhadap sang ayah karena selalu memuji-muji kepahlawanan Perseus dan keputusannya untuk hidup sebagai manusia, sehingga membuat dewa-dewa lain terlihat rendah. Selain itu, pada momen ini terungkap alasan Hades dan Ares bekerja sama. Mereka berencana untuk membantu membebaskan Kronos karena dijanjikan kekuatan dan keabadian. Zeus hanya tersenyum sinis dan mengatakan bahwa itu hanyalah suatu tipu daya. Zeus yakin setelah Titan itu bebas, pertama-tama yang akan dilenyapkan adalah para dewa yang merupakan musuh utamanya. Kembali ke Perseus yang akhirnya menerima takdir untuk kembali terlibat dengan masalah para dewa. Saat perpisahan, Helios memberikan belati kayu buatannya. Tak lama kemudian, teman lama Pegasus pun datang menghampiri, menandakan bahwa petualangan Perseus dimulai kembali. Beberapa waktu kemudian ditampilkan di suatu medan perang. Andromeda dan para pasukan pemberani baru saja menyelesaikan pertempuran melawan Chimera. Tiba-tiba saja para pemanah bersiaga setelah melihat sesuatu yang datang dari langit, namun sang ratu segera memerintahkan semuanya untuk menurunkan senjata karena yang datang adalah Perseus, sang pahlawan pembunuh Kraken. Sementara semua prajurit tunduk, Perseus bertemu kembali dengan teman seperjuangannya dulu dan juga tentunya Ratu Andromeda. Perseus menceritakan semuanya termasuk tentang Eknor dan juga fakta bahwa semua prajurit harus berhenti berdoa terutama kepada Dewa Ares. Karena rasa percaya yang begitu besar, Andromeda setuju untuk membawa Perseus menemui Eknor yang kini dipenjara karena berbohong dan mencuri. Saat menjelaskan situasinya, Eknor malah menolak dan tak ingin berurusan dengan dewa karena merasa bahwa dirinya telah dibuang. Namun Perseus tetap meyakinkan bahwa tugas ini bisa memberikan kebebasan. Mendengar hal itu, Eknor pun segera bangkit, tidak hanya meminta kebebasan, tapi juga harta, emas, dan kapal pribadi. Tak punya pilihan, Andromeda hanya bisa menyetujui semua permintaan tersebut demi keselamatan umat manusia. Beberapa waktu kemudian, saat berada di kapal, terungkap bahwa Hephaestuslah yang membuat senjata para dewa termasuk Trisula Poseidon, garpu Hades, dan petir Zeus. Jika ketiganya disatukan, maka akan menjadi senjata mahadahsyat yang disebut Spear of Triumph atau tombak Triumph. Senjata itulah yang digunakan oleh para dewa untuk mengalahkan Kronos di masa lalu. Eknor menjelaskan bahwa Hephaestus tinggal di Pulau Kyle yang lokasinya sangat rahasia. Beruntung, Eknor memiliki kemampuan navigator yang diwarisi dari Poseidon. Mendengar hal itu, Perseus pun segera melepaskan rantai yang mengikat Eknor, menyerahkan Trisula Poseidon, serta menegaskan bahwa keluarga tidak berkhianat. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka menemukan Pulau Kyle dan menyadari perangkap yang tersebar di mana-mana. Salah satu pengawal segera berdoa kepada Ares memohon perlindungan. Beruntung Perseus segera menghentikan dan menegaskan kembali bahwa Ares tidak berada di pihak mereka. Kelompok itu pun segera melanjutkan perjalanan dengan sangat hati-hati, namun tidak dengan Eknor yang selalu ceroboh. Secara tidak sengaja, langkahnya mengaktifkan beberapa perangkat sekaligus. Saat memikirkan cara untuk membebaskan Eknor, tiba-tiba tentu saja Perseus tidak tinggal diam dan segera mengejar. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat sosok besar sedang mendekat. Diketahui bahwa itu adalah raksasa Cyclops dan makhluk itulah yang menyiapkan perangkap-perangkap tersebut. Perseus pun segera berlari kembali memperingatkan Andromeda dan para prajurit untuk bersiaga karena yang mereka hadapi bukanlah monster biasa. Dengan kelihayannya dalam bertarung serta bantuan dari beberapa prajurit, Perseus berhasil menumbangkan salah satu raksasa. Ketika raksasa lain mulai datang, segera sang pahlawan mengeluarkan Trisula Poseidon dan ini membuat Cyclops tertua menghentikan pertempuran karena para Cyclops yakin Trisula Poseidon adalah salah satu pertanda bahwa dewalah yang mengirim kelompok Perseus.
Sementara itu, Ares masih terus menyiksa tanpa henti, meski mengetahui tubuh sang ayah mulai lemah, bahkan mungkin lebih lemah daripada manusia. Tidak tahan melihat hal itu, Hades segera menghentikan sebelum rencana mereka rusak. Terlihat Zeus mulai menua dengan cepat karena rantai Tartarus yang menghisap kekuatannya. Kembali ke kelompok Perseus, beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di kediaman Hephaestus. Dewa yang terkenal sebagai pengrajin, pandai besi, dan tukang kayu ini terlihat seperti mengalami gangguan jiwa. Dia marah-marah tidak jelas, tapi masih bisa mengenali Perseus sebagai putra Zeus. Sayangnya Hephaestus tidak bisa membantu, karena Zeus telah melenyapkan kekuatan dewanya saat Hephaestus diusir ke dunia manusia. Andromeda meraih tangan Hephaestus dan memohon bantuan. Hal itu membuat sang dewa pengrajin tersentuh, karena mengingatkannya kepada sang istri, yaitu Dewi Aphrodite. Kemudian Hephaestus mengungkapkan bahwa dirinya lah yang membangun penjara terbesar di dunia, Tartarus, dan secara diam-diam telah membangun jalan rahasia yang akan mereka gunakan. Namun, untuk bisa mencapai inti Tartarus, kelompok Perseus harus melewati labirin membingungkan yang mengelilingi. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, setelah semuanya siap, kelompok itu pun segera memulai perjalanan untuk mencapai suatu bangunan di mana Hephaestus menyembunyikan pintu rahasia. Untuk berjaga-jaga, sang dewa pengrajin itu juga menyerahkan peta cadangan kepada Eknor. Lalu tak lama kemudian, saat mereka tiba, mendadak terjadi suatu ledakan dahsyat yang ternyata disebabkan oleh kedatangan Ares. Segera dia menghabisi seluruh prajurit, menghajar Perseus dan Eknor, bahkan tidak segan-segan untuk menyerang Andromeda dan Corina yang merupakan kaum Hawa. Pada momen ini, diketahui bahwa Corina lah yang secara diam-diam berdoa kepada Dewa Perang. I prayed you would find peace in your heart. But not equal. Setelah berhasil membuka pintu rahasia, melihat situasi yang kacau balau, Hephaestus memutuskan untuk turun tangan membantu kelompok Perseus. Hal ini menyebabkan terjadinya duel di antara dua dewa. Meskipun menghabisi Hephaestus bukanlah hal yang sulit, tapi Ares telah gagal mencegah kelompok Perseus masuk ke jalan rahasia menuju Tartarus. Ya, Perseus, Eknor, dan Andromeda kini harus menghadapi labirin yang membingungkan. Dengan arahan dari Eknor yang sangat meragukan, ketiganya mulai melewati lorong-lorong sempit yang terus bergerak. Ditambah lagi, sepertinya mereka tidak sendiri, karena beberapa kali Andromeda merasakan ada yang memanggilnya dan segera berlari menjauh. Setelah beberapa saat berputar di tempat yang sama, dan pada akhirnya mendapati jalan buntu, Eknor membuang peta yang diberikan oleh Hephaestus karena seharusnya dia mengikuti insting navigator warisan sang ayah. Di saat yang sama, tiba-tiba saja dinding kembali bergerak, namun kali ini sepertinya secara acak dan bahkan nyaris menjepit kelompok itu hingga mati. Setelah berhasil menyelamatkan Andromeda, Perseus kini malah terpisah dari kelompok. Di lorong gelap, dia secara misterius melihat Helios. Perseus berusaha sekuat tenaga meyakinkan diri bahwa itu tidak nyata dan segera mencari teman-teman. Namun tiba-tiba saja sebuah serangan datang dari monster ganas bertanduk atau biasanya lebih dikenal dengan Minotaur, sehingga Perseus pun harus kembali bertarung. Minotaur menyerang membabi buta. Hal ini dimanfaatkan Perseus untuk melancarkan serangan balasan. Pada akhirnya terungkap bahwa makhluk itu memiliki kemampuan ilusi untuk mengecoh mangsa. Namun Perseus terus menyerang tanpa ampun sampai akhirnya berhasil menghabisi monster itu. Kematian Minotaur membuat labirin seketika lenyap sehingga membuka jalan bagi Perseus dan teman-teman. Sementara itu ditampilkan Zeus yang pada akhirnya meminta maaf atas segala kecurangannya terhadap Hades, termasuk mengasingkan Hades ke dunia bawah demi berkuasa di langit dan di bumi. Serta dia juga mengungkapkan telah memaafkan Hades atas pengkhianatannya.
Ucapan itu membuat Hades mengingat masa lalu di mana dia dan saudara-saudaranya berjuang bersama. Akhirnya Hades pun berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali kepada Zeus. Namun sangat disayangkan, Ares yang telah mengetahui ini akan terjadi segera melancarkan serangan. Terjadi baku hantam yang cukup seru yang membuat kedua dewa itu jatuh ke jurang. Sementara itu, setelah berhasil menyerap seluruh kekuatan Zeus, Kronos akhirnya bangkit. Di saat yang sama, Perseus dan teman-teman pun tiba dan segera menggunakan Trisula Poseidon untuk membebaskan Zeus. Sesuai dengan kedudukannya sebagai dewa perang, Ares adalah dewa yang cukup tangguh. Meski telah menerima banyak serangan, tapi dia tetap bangkit, bahkan berhasil melempar garpu milik Hades sehingga menancap tepat di punggung Zeus. Tak ingin menyerah, bersama putranya, Zeus menyatukan Trisula dan garpu Hades, yang mana segera memunculkan kekuatan yang mampu membawa kelompok itu meninggalkan Tartarus. Merasa marah, Ares menikam Hades dan kemudian segera memeriksa tempat itu, sampai akhirnya menemukan pedang kayu milik Perseus. Adegan pun berpindah ke beberapa saat kemudian, di mana menampilkan kelompok Perseus yang muncul di wilayah kamp perang pasukan Andromeda. Merasa tidak punya banyak waktu, Zeus memberitahu bahwa Perseus harus segera menyatukan tombak petir dengan garpu dan Trisula untuk menjadi tombak Triumph, yang mana hanya bisa digunakan oleh Perseus. Segera kelompok itu pun membuat rencana. Eknor, Andromeda, dan para prajurit akan menahan Kronos, sementara Perseus akan merebut tombak petir dari saudara tirinya. Tanpa menunda-nunda lagi, Perseus pun segera menantang Ares lewat doa, mempersiapkan senjata, dan akhirnya pergi menuju ke Gunung Persembahan dengan Pegasus. Tak lama kemudian, pintu masuk ke dunia bawah meledak sehingga menyebabkan wilayah itu dihujani batu api. Manusia-manusia mulai berjuang dengan senjata dan strategi yang dimiliki. Sayangnya itu tidak bertahan lama karena tak mungkin bagi manusia untuk mengimbangi kekuatan dewa dan monster. Sementara itu, tiba-tiba saja Hades yang ternyata masih hidup muncul di medan perang untuk mengunjungi Zeus. Sang dewa petir terlihat benar-benar lemah tak berdaya, namun di saat-saat terakhir, Hades menggenggam tangan Zeus untuk memberikan ampunan. Hal itu membuat Zeus kembali muda. Seluruh lukanya menjadi sembuh dan tentu saja dia mendapatkan separuh dari kekuatan Hades. Selanjutnya, dua dewa itu bergabung dalam pertempuran, menumbangkan para prajurit neraka dengan mudahnya seperti menyingkirkan lalat. Sementara itu, ditampilkan Perseus yang telah tiba di kuil. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat Ares bersama Helios. Dewa perang itu sengaja membawa Helios untuk menyaksikan kematian Perseus. Pertempuran sengit pun dimulai antara dua anak dewa, dan tentu saja melihat status Perseus yang setengah dewa, dia tidak akan mampu mengalahkan Ares. Ya, hanya dalam waktu singkat, Perseus pun tumbang, namun suatu kesempatan datang ketika perhatian Ares teralihkan. Segera Perseus melancarkan serangan cepat, mencuri tombak petir, dan pada akhirnya berhasil menghabisi sang dewa perang. Kini tiga senjata dewa sudah di tangan. Perseus pun segera melakukan penyatuan untuk mendapatkan tombak Triumph. Kembali ke medan tempur, Kronos akhirnya benar-benar bangkit dan segera mengamuk setelah menyaksikan keperkasaan Zeus dan Hades. Sangat disayangkan, Zeus dan Hades sudah tidak sekuat dulu, sehingga tak bisa berbuat banyak. Kronos segera menyerang dengan membabi buta. Beruntung tak lama kemudian Perseus tiba dengan menunggangi Pegasus hitamnya. Sang pahlawan terus mendekat, sementara Zeus dan Hades kembali menghimpun kekuatan untuk melancarkan serangan demi mengalihkan perhatian. Upaya tersebut mampu membuat sang Titan lengah, sehingga Perseus yang sudah sangat dekat segera masuk ke dalam mulut Kronos dan melempar tombak Triumph.
Kronos hancur hingga menjadi abu, membuat semuanya bersorak merayakan kemenangan. Tak lama kemudian, Perseus menemui Zeus. Sang dewa petir itu mengatakan bahwa masa para dewa telah berakhir. Dia juga berterima kasih kepada Perseus karena lagi-lagi telah berjuang menyelamatkan dunia dan manusia yang Zeus cintai. Kekuatan Hades hanya bertahan sampai di sini, sehingga Zeus pun seketika menjadi abu dalam pelukan Perseus. Hades yang tidak memiliki kekuatan lagi memutuskan untuk memulai kehidupan baru sebagai dan tentunya bersama manusia. Beberapa saat kemudian, semua orang berkumpul di camp. Terlihat Agenor juga selamat dari pertempuran dan kini sedang diobati. Dia memperkenalkan diri kepada Helios sebagai paman, seorang paman yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi kini menjadi salah satu penyelamat dunia. Film pun ditutup dengan suatu momen mesra yang mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, di mana Andromeda sedang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi serangan selanjutnya dari monster-monster neraka. Selain itu, ditampilkan juga momen ketika Perseus dan Helios bersama. Helios mengatakan ingin pulang dan berpikir bahwa menjadi seorang nelayan biasa tidak begitu buruk. Namun Perseus menolak karena Helios adalah putranya dan cucu dari sang dewa petir. Oleh karena itu, sudah seharusnya Helios dipersiapkan untuk melindungi dunia dan umat manusia di masa yang akan datang. Dan tamat. Ya, film ini bersetting sekitar 10 tahun setelah Clash of the Titans, di mana Perseus, sang manusia setengah dewa, telah berhasil menyelamatkan dunia dari makhluk raksasa menyeramkan yang dikenal dengan Kraken. Kali ini, masalah lagi-lagi datang dari Gunung Olympus. Para dewa melemah karena kurangnya pengabdian dari manusia, dan mereka kehilangan kendali atas penjara Tartarus yang mengurung ayah dari para dewa, yaitu Titan Kronos. Wrath of the Titans bukanlah sebuah remake, sehingga Anda dapat menikmatinya sebagai film yang berdiri sendiri tanpa perlu membandingkannya dengan film klasik yang cukup tersohor pada masanya. Kali ini, Perseus ditampilkan lebih tangguh, nggak ada sedih-sedihnya. Saya pikir ini sangat dibutuhkan demi memberikan contoh yang baik kepada putranya. Ya, setelah kematian Io, saya pikir tujuan hidup Perseus hanya satu, yaitu menjaga Helios tetap aman. Untuk visualisasi, saya pikir sudah tidak perlu diragukan. Selain itu, saya suka ide bahwa para dewa kehilangan kekuatan saat manusia berhenti berdoa kepada mereka, yang mana membuat ceritanya lebih menarik dengan adanya perasaan yang lebih dalam. Adegan aksinya juga cukup seru, seperti ketika Perseus melawan Minotaur, yang menjadi salah satu momen puncak. Mungkin beberapa orang mengatakan film ini terasa hambar, tapi saya pribadi suka, terutama bagian akhir yang cukup mengharukan ketika Zeus lenyap dan menyerahkan tugas menjaga dunia kepada Perseus yang mewakili manusia. Ya, momen ini seolah menyiratkan bahwa manusia telah memulai kehidupan yang baru dan lebih maju, di mana lama-kelamaan ilmu pengetahuan akan membuat segala hal-hal mitos terlupakan. Ini cukup dalam menurut saya. Yang saya sayangkan adalah rasa petualangannya yang sangat jauh berkurang, seolah-olah kejar tayang. Sebenarnya banyak yang bisa dihadapi oleh Perseus dan teman-teman, terutama ketika misi pencarian Hephaestus. Tapi di samping itu, saya juga berpikir tidak ada monster laut yang benar-benar menyeramkan dan lebih menantang daripada Kraken. Jadi walaupun dalam perjalanan mereka mendapat rintangan dari monster laut, tentunya hal itu bukanlah suatu masalah besar bagi Perseus, apalagi dia membawa Trisula Poseidon. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!